Oke, di video kali ini kita akan membahas materi pada video minggu kemarin ya. Jadi motor berurutan, dia ada motor 2, motor yang kedua tidak akan hidup apabila motor 1 belum hidup. Jadi kalau saya simulasikan di panel itu nanti layoutnya seperti ini ya. Jadi yang atas ini RST itu adalah indikator tegangan 380 volt atau indikator tegangan 3 pas. Nah, terus yang ES ini adalah emergency switch ya. ES itu adalah emergency switch. Terus L1 itu adalah lampu indikator motor 1, L2 itu adalah lampu indikator motor 2, L3 itu adalah indikator overload atau apabila nanti terjadi beban lebih pada overload maka dia akan trip ditandai dengan lampu indikator L3. Terus yang PB1 atau S1 itu pas button 1 itu adalah stop ya. Jadi untuk mematikan kontrol. Terus yang S2 itu adalah untuk menghidupkan motor 1, S3 itu untuk menghidupkan motor yang kedua. Oke. Nah, ini untuk layoutnya seperti ini. Nah, kalau layout dalam panel kita buka pintunya. Nah, pintu ini kita buka ya. Kita buka. Oke, nah kalau kita buka ini isi dalaman panel. Jadi di situ ada kabel duct, ada rel omega, ada terminal strip. Nah, yang ini ya, yang saya tanda ini. Nah, itu adalah tampak belakang dari komponen tadi, ada lampu indikator, ada tombol pas button, ada emergency. Nah, yang atas ini berarti lampu indikator. Ini dari kanan ke kiri, dari kanan itu adalah RST. Ya. Terus yang ini berarti dari kanan itu berarti pas button stop, start, start. Oke, yang atasnya itu lampu indikator. Nah, kita akan membahas satu persatu komponen yang ada dalam box panel ini. Ya. Yang pertama box panel ini, box panel. Yang belum pernah lihat bentuk aslinya box panel itu seperti ini. Nah, ini bentuk asli dari box panel. Untuk ukurannya banyak sekali, tergantung nanti mau dibuat pengendali apa ya. Terus sekarang kabel duct. Nah, ini yang panel E ini adalah kabel duct. Fungsi dari kabel duct itu nanti adalah untuk apa? Nah, untuk penempatan kabel ya, untuk penempatan kabel, jalur-jalur kabel nanti masuk di dalam kabel duct ini supaya apa? Supaya rapi. Nah, ini kabel duct. Yang saya buat E itu adalah kabel duct. Selanjutnya yaitu ini rel omega. Rel omega ini untuk apa? Rel omega ini untuk menempatkan komponen ya, atau untuk menaruh komponen itu di dalam box panel. Nah, bentuk nyatanya seperti ini. Dinamakan rel omega karena rel ya, dinamakan rel omega ini karena bentuknya mirip seperti rel kereta api, makanya dinamakan rel omega. Oke. Selanjutnya yaitu terminal strip. Nah, terminal ini nanti untuk menghubungkan kabel in out ya, untuk menghubungkan kabel in out. Jadi nanti yang ada di pintu ini nanti lewat terminal strip dulu. Jadi tidak langsung dari komponen yang ada di sini nanti langsung ke pintu, enggak, tapi harus melewati terminal dulu. Nah, ini bentuk terminalnya seperti ini. Bentuk terminal. Nah, ini bentuk terminal ya. Fungsinya nanti untuk menyambungkan in out. Oke. Kalau sudah tahu komponen-komponen tadi ya, kita masukkan komponen pengendali selanjutnya ya. Oh ya, maaf, sebelum kita memasukkan komponen pengendali, jadi saya ingin menunjukkan atau saya ingin mensimulasikan jawaban dari video kemarin. Jadi prinsipnya seperti ini. Apabila kita tekan tombol start, maka L1 akan hidup. Nah, seperti ini ya. Nah,
L1 hidup. Ini menunjukkan kalau motor 1 berputar. Lanjut ke S2. Nah, S2 ditandai dengan L2 hidup. Ini menunjukkan kalau motor yang kedua hidup. Seperti itu. Lalu kita stop. Nah, stop mati. Kita ulangi lagi. Contohnya saya pengen langsung di S3. Nah, kita hidupkan di S3. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena soalnya tadi kan motor 2 itu tidak bisa hidup kalau motor pertama belum hidup. Maka kita tekan tombol S3, maka lampu tidak hidup. Harus urut dari S2. Nah, S2 kita mau stop bisa. Nah, stop. Nah, kita ulangi lagi. S2 kita tekan, motor 1 hidup, ditandai dengan lampu indikator L1 nyala. Terus sekarang motor yang kedua, pas button S3 ini. Oke, hidup. Ini sudah motor dua-duanya sudah hidup. Lalu apabila ada masalah dalam sebuah rangkaian pengendali kita, nah contohnya kita pengen memutus secara paksa, ya, memutus secara paksa aliran yang ada pada pengendali tersebut, kita bisa menekan ini emergency switch, ya, emergency switch kita tekan. Nah, maka pengendali sudah tidak ada arus, ya, pengendali sudah tidak ada arus. Kenapa? Karena arus sudah diputus oleh emergency switch. Nah, ketika kita tekan start, dia tidak akan hidup. Ini juga, ketika kita tekan start, dia tidak akan hidup. Kita harus tekan emergency switch lagi untuk dikembalikan, ya. Kita normalkan lagi untuk emergency switch-nya. Oke. Nah, kita tekan emergency switch lagi. Nah, baru kita bisa tekan start. Nah, seperti ini, ya kan? Terus lanjut di S2. Nah, maaf di S3. Nah, seperti ini. Apabila nanti terjadi trip, ya, terjadi trip seperti ini. Nah, ketika terjadi trip, maka lampu L3 itu akan hidup. L3 akan hidup. Nah, ketika kita tekan start S2 atau S3, maka tidak bisa. Nah, ya. Harus kita kembalikan lagi tripnya, baru bisa kita gunakan lagi. Seperti itu, ya. Trip ini hidup itu dikarenakan ada beban lebih. Jadi beban lebih pada motor listrik sehingga trip ini memutus kendali, rangkaian kendali. Jadi aman. Dalam kontrol ini itu ada emergency switch untuk memutus arus, ya, secara paksa. Terus ada MCB untuk pengaman kontrol apabila terjadi konsleting. Terus ada overload, ya, ada overload untuk memutus motor listrik apabila terjadi beban lebih. Oke, nah ini jadi sudah saya sampaikan. Jadi di situ ada MCB, ada overload. Nah, ini bentuk nyata, ya. Jadi kita pasang MCB 3 pas di rel omega yang paling atas, itu ada MCB 3 pas dan MCB 1 pas. Di bawahnya itu ada kontaktor 2 dan masing-masing kontaktor kita kasih overload karena kita menggunakan 2 beban, maka setiap beban kita kasih pengaman. Oke.